materi tentang peningkatan mutu pendidikan khususnya di SMK Islam Kedua. Mudah-mudahan dengan IHT pada siang hari ini sekolahan kita khususnya akan lebih meningkat dan untuk maju depan dan mudah-mudahan kita semuanya yang memang suatu ilmu untuk menyampaikan itu tidak ada yang pas, memang yang namanya guru yang tidak punya kurikulum, makanya yang namanya kurikulum itu bisa berubah-ubah supaya dalam penyampaian untuk anak didik kita supaya pas, apalagi di zaman era sekarang ini yang banyak anak didik kita itu masih kurang pas ya untuk sesuai dengan cita-cita di SMA Islam Kedua yaitu dengan moto di Pondok Pesantren nama Istul Kami memakan iman akhlak itu khususnya. Yang terpenting itu kita anak didik kita punya mutu dan punya akhlakul karimah di masa depan. Dan untuk mencapai ilmu yang bermanfaat tentunya itu bersama-sama dari gurunya, dari wali muridnya, dan dari anak didiknya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama pada siang hari ini untuk mengikuti nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Mirwanto SPD MPD. Mudah-mudahan nanti akan sangat bermanfaat. Saya hanya itu saja kami sampaikan. Sekali lagi hanya mohon maaf barangkali sebanyak kekurangan baik dari semuanya kurang berkenan kami mewakili dari Yayasan Profesional Abimah hanya mengucapkan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Itu mulainya dari budaya positif, karena ada belajar yang paradigma baru, ya seperti itu. Seperti yang kita tahu, ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama itu ada apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, beragama Islam, dan ta'awun ala dia. Yang kedua ada berkegiatan global, kemudian bergotong royong, kreatif, kritis, ya, penerapan kritis dan planifikasi. Nah, kemudian dari pembelajaran paradigma baru itu ada disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin itu kan sering kita tanamkan pada anak didik kita ya Bapak Ibu, pada diri kita untuk melakukan disiplin. Dimana tapi disiplin ini harus yang positif. Ada disiplin yang memang melakukan negatif, misalkan disiplin yang mengekang, itu kan sebenarnya kurang baik. Tapi disiplin di sini kita belajar tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di garis bawah di sini adalah kepatuhan Bapak Ibu, ya. Disiplin itu pada kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan, ya, karena harus menuntut, bukan menuntut, ya. Menuntut dia harus bisa ini, dia harus datang jam segini, dan harus paku, sekali harus paku. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Memang tujuan kita seperti itu kan Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin diri pada anak, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dimana motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang lahir dalam dirinya, bukan motivasi yang dari luar seperti itu, bukan paksaan, tapi secara sendiri dari dirinya sendiri, itu yang baik. Nah, makanya itu yang dinamakan disiplin positif. Dari situ disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau bahkan hukuman. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang biasa kita lakukan di sekolah itu kan biasanya anak harus disiplin berangkat jam 7 atau jam 7 seperti dengan ancaman, ya, atau dengan sokongan misalnya, itu tidak boleh. Tapi kita mempelajari anak itu biar dia itu memiliki untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Nah, dari disiplin positif ini ada yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan disiplin. Itu ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima, ya. Apalagi untuk anak didik kita, biasanya mereka itu kan mau melakukan disiplin karena mereka juga merasa ingin disayangi, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian penguasaan, terus kemudian kebebasan, mereka juga terkadang menginginkan sebuah kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, ya. Kita tidak memungkiri bahwa kita juga menginginkan akan kesenangan seperti itu, juga kebebasan. Mungkin pun sama seperti itu Bapak Ibu. Dari kebutuhan dasar ini akan muncul sebuah motivasi dari kebutuhan dasar ini, di mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya Bapak Ibu, ada 3 jenis motivasi yang datang dari anak. Yang pertama adalah motivasi karena ingin menjadi ketidaknyamanan dan lingkungan, di mana mungkin melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik yang baik Bapak Ibu. Dan kemudian ada motivasi anak melakukan disiplin karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, banyak juga kan anak-anak seperti itu, kalau sehari-hari
dirinya. Ini yang merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam diri. Nah, ini yang akan kita tuntun untuk anak-anak kita agar memiliki motivasi yang intrinsik. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini tadi kita akan belajar itu bagaimana caranya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin, tapi kenapa gagal? Hal ini dikarenakan karena apa, Bapak Ibu? Karena adanya dua penyebab ini. Yang pertama adalah hukuman. Oke, penerapannya disiplin, tapi bisa jadi gagal, menjadi gagal untuk diterapkan ke anak-anak karena ada hukuman. Karena hukuman ini itu biasanya menyakitkan untuk anak. Dia tidak Bapak Ibu dampaknya nantinya. Kemudian tidak nyaman bagi anak. Terus selain itu murid jadi takut. Kemudian memaksa anak untuk patuh seperti itu. Padahal sebenarnya kalau konsep Merdeka Belajar tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksakan anak untuk mendapat karena anak itu memiliki keunikan masing-masing dan mereka tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki latar belakang masing-masing dengan keluarga masing-masing yang kita tuntun di sini agar bisa menjadi lebih baik. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau dengan metode hukuman, pasti kita tanya, kamu kenapa lakukan ini? Pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya. Itu kurang tepat Bapak Ibu sebenarnya untuk menerapkan disiplin dengan hukuman. Walaupun memang ada yang memang harus dengan hukuman mungkin dia akan jerah, tapi pasti akan ada sedikit luka mungkin atau menyakitkan untuk dirimu. Kemudian yang terakhir untuk hukuman itu murid menjadi rendah diri. Dia akhirnya kurang motivasinya untuk tumbuh. Motivasi itu biasanya kurang karena dia merasa saya salah disalahkan dan jadi saya salah sudah ngapain seperti itu. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Makanya kenapa hukuman itu sebenarnya kurang bisa selain dirinya itu kurang bisa tidak efektifnya itu. Kemudian penghargaan ini juga ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Karena apa? Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu, karena dapat merusak hubungan, dapat menjadikan sifat iri. Begitu. Misalkan ada anak yang saya kasih hadiah di dalam kelas, anak yang lain yang tidak saya kasih hadiah, anak yang lain yang saya tidak kasih hadiah, pasti dia akan merasa iri. Pasti dia akan merasa iri. Kenapa saya tidak mendapatkan hadiah seperti itu? Nah, itu dapat makanya kita dalam melakukan disiplin positif tidak perlu melakukan hukuman ataupun penghargaan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas. Itu juga dapat mematikan kreativitas murid. Yang tadinya murid itu kreatif karena melihat teman itu diangkat itu saja dikasih hadiah. Akhirnya dia merasa, udah saya nggak mau lagi, saya mau lakukan apapun juga pasti dampaknya nggak akan saya nggak akan dapat hadiah kok. Akhirnya mematikan kreativitas murid. Itu dapat dari penghargaan. Kemudian untuk dengan sistem ranking sekarang itu memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menaruh ranking di kantor. Karena apa? Karena biasanya ada anak yang merasa saya gagal, bahkan orang tua yang merasa saya juga gagal mendidik anak saya seperti itu. Padahal tidak, karena anak itu kadang anak itu juga kan masing-masing ada yang memang pintar akademik, tapi dia nggak pintar praktek, ada yang pintar praktek tapi dia nggak pintar akademik. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Makanya kenapa dengan sistem ranking itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kemudian terakhir manfaat saat itu bukan dari dirinya. Dengan kita langsung memberikan hadiah, itu secara otomatis dia tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk menghargai
salahkan. Karena kalau kita menyatakan tadi seperti hukuman, itu akan menyakiti dirimu dan itu akan membekas seperti itu. Nah, kemudian sisi restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kalau misalkan dari konsekuensi itu kan menebus sebuah kesalahan ya Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi itu belajar dari sebuah kesalahan. Nah, apa yang harus kami lakukan, solusinya apa? Kenapa kami melakukan seperti itu dan sebagainya? Pasti setiap anak memiliki alasan seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan dari sebuah kesalahan, justru malah kita dari kita melakukan restitusi itu akan memperbaiki hubungan, ya, hubungan pertemanan atau teman-teman seperti itu, antara siswa dan siswa. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter manusia yang kita fokuskan agar dia itu memiliki tanggung jawab, ya. Balik lagi agar dia itu memiliki sebuah tanggung jawab. Jadi sebuah kesalahan yang kita lakukan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Fokusnya pada solusinya, bukan fokus pada hukumannya. Tapi solusi yang bisa kamu berikan itu apa? Itu kita bahas bersama-sama antara murid dengan guru seperti itu. Kemudian tawaran bukan paksakan. Apa yang akan ditawarkan oleh guru? Misalkan kamu lebih baik seperti ini, anak lebih baiknya kamu minta maaf lebih baik ini dan sebagainya. Bukan malah memaksakan. Kamu harus minta maaf. Kamu bersalah dan sebagainya. Ya itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian menuntut melihat ke dalam dirinya. Kalau restitusi itu seperti itu, menuntut melihat ke dalam dirinya. Kamu siapa? Ada siapa? Dan sebagainya itu menuntut ke dalam dirinya. Kemudian yang lain mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Karena apa? Dia melakukan itu, misalkan di dalam kelas dia bagus, dia gak karuan. Nah itu pasti ada alasannya, ada kebutuhan dasar yang ingin dia capai. Contohnya tadi ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Mungkin dia perlu kesenangan di dalam kelas. Saya perlu kesenangan, saya perlu kebebasan, makanya dia melakukan gaduh di dalam kelas. Nah itu mencari kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, oh ternyata kamu karena ingin mencari kesenangan kamu gaduh di dalam kelas. Tidak harus seperti itu. Ada yang lebih baik, misalkan kamu bisa menerapkannya di nursing band, misalkan di dalam drum band, kan itu senang, itu juga gaduh gitu, misalkan. Tapi itu yang baik, kamu aplikasikan di situ, jangan di kelas. Itu yang restitusi ya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, kemudian perbedaannya apa? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasusnya misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kasusnya Bapak Ibu. Kalau hukuman, pasti guru menghukum siswa. Misalkan guru menghukum siswa bawa bendera selama 10 menit, itu hukuman. Ya Bapak Ibu. Nah, ataupun guru marah dan siswa menjadi takut, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensinya apa? Karena kamu tidak mengerjakan PR. Itu. Jadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Dan konsekuensi itu biasanya guru tegas dan siswa menghormati konsekuensi. Nah, kemudian kalau restitusi dengan contoh kasus ini, itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi lagi pendekatan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, karena kita coba melakukan dialog. Itu biasanya nanti dia akan mulai menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang kamu lakukan itu tidak benar. Misalkan kamu mengganggu teman kamu pasti akan mendapat dampaknya karena kemampuan kamu. Dia kan pasti akan berpikir, oh iya, teman saya kasihan ya. Nah itu tidak seperti itu. Dia pasti dapat akhirnya menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kemudian
misalkan seperti itu. Ya, itu membuat merasa bersalah. Nah, kira-kira Bapak Ibu udah satu marah, kamu jangan berisik sih di kelas. Nanti kok mengikat kita gimana gitu misalkan, kan seperti itu. Ya, itu tadi kan anak masih gitu. Itu membuat merasa bersalah. Ya, dia sebagai teman, kalau sebagai teman, biasanya mengatakan, ini tidak apa-apa, ini masalah. Ini tidak apa-apa, sekarang salah. Oh ya udah, nggak apa-apa, silahkan duduk lagi aja. Sebagai teman. Jadi apa itu kalau kita sebagai teman, biasanya dia akan menurut pada kita, tapi belum tentu menurut pada dunia lain. Ya kan biasanya kan aku suami itu bukain lah, gitu kan seperti itu. Aku nggak mau di komong-komong bukain, males orang plan gitu kan, nggak berteman gitu misalkan. Nah itu, makanya kalau misalkan kita kontrol posisi diri itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Biasanya kalau sebagai pemantau ini guru yang melihat dari data-data analisis, misalkan kenapa kamu datang jam 7:15, gitu. Jadi memantau. Padahal kan waktu masuk jam 7, kenapa kamu 7:15 baru masuk? Itu memantau. Dan yang kita harapkan adalah kita sebagai pengajar itu sebagai manajer, ya Bapak Ibu, manajer untuk anak-anak itu misalkan dengan apakah kamu tahu kesalahan itu, bagaimana kesalahan itu apa, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu, dan anak itu harus sebagai manajer seperti itu. Karena anak sekarang kalau dikasih malahan tambah mental gitu, karena memang zamannya sudah seperti itu. Makanya kita melakukan pendekatan dan kita akan institusi dengan menempatkan diri kita sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu sejauh ini sudah di mana sebagai manajer kan, sebagai pengumuman, sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau saya biasanya malah sebagai pembuat merasa bersalah biasanya. Kamu nggak kasihan sama bebas gitu misalkan, ya. Ini maksudnya udah kesini anaknya aja sebagai bersalah seperti itu. Padahal sebenarnya kita seharusnya seperti itu. Kemudian dengan kelas. Nah, ini juga yang harus kita buat di dalam kelas, apalagi untuk yang paling kelas ini. Nah, kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak menuntut Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas itu berarti siswa itu dengan sendirinya melakukan sadar seperti itu. Misalkan kalau peraturan kelas pasti dilarang membuang sampah di kelas, dilarang bicara sendiri saat belajar, itu kan sebuah tuntutan, dilarang itu dan memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas pada saat misalkan seperti ini dilarang berbicara di kelas, berarti itu merupakan keyakinan kelas apa? Saling menghormati misalkan. Berarti keyakinan kelasnya saling menghormati itu antar sesama teman itu. Terus kemudian tidak boleh berbicara saat guru di depan. Keyakinan kelasnya apa? Dari peraturan itu ya saling menghargai seperti itu. Ya, kemudian contohnya dilarang telat. Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Berarti disiplin. Itu keyakinan kelas, berbeda dengan kesepakatan kelas apapun, berbeda dengan peraturan kelas. Jadi keyakinan itu berasal dari nilai-nilai, harus disiplin, terus saling bertanggung jawab, kemudian saling menghormati, saling tolong menolong. Itu merupakan keyakinan kelas. Jadi misalkan
12 kita harus melakukan ini bersama-sama seperti itu. Apabila ada yang dilanggar, berarti harus kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti bisa dimasukkan ke dalam MPM, ya. Nanti kalau yang mau dapat sertifikat, itu ada seperti itu, Bapak Ibu, ya. Ya. Apalagi yang berbeda kan sekarang katanya transformasi pendidikan melalui PMS. Jadi bisa diisi PMS-nya ini contohnya ya untuk membuat keyakinan kelas. Karena kita udah membuat taman jalan itu ya. Nah, kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari karakter. Keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan universal, ya, sebuah pernyataan, bukan pemaksaan. Kemudian dibuat dalam bentuk padahal yang positif, semua nilai yang positif. Kemudian sedikit saja agar ingat, jangan terlalu panjang kali dua kali tinggi, ya Bapak Ibu. Jadi harus simpel saja, menghormati, menghargai, saling tolong-menolong, disiplin, kesehatan. Kalau kesehatan misalkan dilarang merokok, itu sebuah keyakinannya yaitu buat kesehatan. Ya, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, sesuai dengan kondisi kelasnya. Kemudian semua kelas dilibatkan. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Ini yang harus dilakukan dalam langkah-langkah melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi langkah-langkah lainnya ada menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan dulu apakah memang benar apa yang melakukannya, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan itu memang kurang baik dan walaupun semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi sebaiknya jangan seperti itu melakukan validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas di kelas, nah kita tanyakan itu sesuai dengan keyakinan kelas kamu. Kemudian ketika kita dibahas tadi ya,
Ada menarik tadi di bagian belakang gitu, bagian yang apa gitu, kesimpulan akhir itu apa ya tidur. Dalam menerapkan program-program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ini adalah sebuah kesimpulan. Berarti kan di sini ini adalah sebuah kesimpulan bahwa guru hendaknya memiliki sebuah standar kepribadian. Kita membahas dari awal itu adalah bagaimana kita membudayakan positif disiplin positif itu pada siswa atau murid. Kalau kesimpulannya adalah pada guru sedangkan yang kita pelajari dari tadi yang kita bahas adalah siswa, memang hanya harus dipercayai lebih dahulu apakah memperoleh pada disiplin program positif dengan standar kepribadian dari guru atau murid dan guru yang harus sebenarnya. Baik. Wow, sekali ya Bapak Ibu. Ya, kasih B ya. Itu luar biasa. Jadi pertanyaan dari apa yang harus diperbaiki dulu? Ya, utamanya kalau kita mau memperbaiki orang lain, kita yang dulu yang harus diperbaiki. Mohon maaf, tapi ini juga untuk belajar saya juga ya. Karena saya juga belum sepenuhnya sebuah positif, tapi saya belajar juga seperti itu. Jadi kita dulu yang harus diperbaiki. Kita dulu yang harus diperbaiki karena kita sebagai fasilitator. Makanya kita dulu yang harus membenahi diri. Bagaimana kita bisa berdisiplin positif, kita memperbaiki kepribadian kita, profesionalitas kita, dan mengajar seperti itu, dan sosial kita. Sosial kita bagaimana dengan lingkungan sekolah, ya, antar teman sejawat, antar apa ya dengan pegawaian ataupun dengan siswa-siswa. Itu harus kita contohkan dulu. Ini loh, saya melakukan sebuah disiplin positif, saya melakukan sebuah restitusi kepada anak. Nah, dengan itu pasti akan berdampak juga kepada anaknya. Jadi anak pasti akan berpikir, oh ya ternyata baru kok biasa ya, dia menerapkan disiplin positif, bertanggung jawab, dia selalu tolong, dia selalu menyayangi, dia selalu menghormati. Pasti anak itu kan melihat bagaimana role modelnya, role model di sekolah siapa gurunya. Jadi kita dulu yang harus menjadi role model yang baik, kita dulu yang harus berdisiplin positif. Nah, dari situ akan berdampak kepada anak. Dan setelah itu kita jelaskan kepada anak-anak berarti poinnya adalah penekanan pada guru-gurunya. adanya diseminasi ini untuk saling berkolaborasi, bersaling. Ayo kita menjadi guru yang lebih baik lagi, karena kita adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Kita harus terus belajar dan jangan sampai kita itu merasa puas dengan yang sudah kita miliki, karena kita memiliki kewajiban yang luar biasa, yaitu untuk menuntut murid untuk tumbuh ya, dan untuk bisa lebih baik dan Untuk perhatian guru dan semuanya bisa saya lagi. Untuk bagian hukuman dan penghargaan tadi bisa yang mana ya? Tentang penghargaan dan hukuman. Nah, oke. Ketika kita berbicara tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal, tentunya kalau kita berbicara identitas gagal, kita memiliki sebuah harapan kalau kita memiliki harapan untuk konsep disiplin itu adalah dengan yang sukses tapi sudah. Kalau kita bicara kesuksesan itu adalah harapan semua orang, tapi ada kesuksesan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita memahami konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dengan yang menyakitkan, dengan yang tidak nyaman, dengan yang lebih takut. Sedangkan dengan penghargaan di situ ada ketidakefektifan, di situ
hubungan dengan si pagi ini yang bisa mematikan kreativitas. Jadi ada keadaan yang seimbang di mana hukuman itu mengakibatkan rasa yang tidak nyaman atau menyakitkan, di mana sebuah kebenaran pun tidak efektif atau merusak hubungan. Terus apa yang harus kita lakukan supaya konsep itu tidak membuat hukuman juga tidak mendapatkan penghargaan jika konsekuensinya ada sama? Kalau untuk apabila tidak melakukan hukuman Ya. Nah, ini kan solusinya dengan kita harus melakukan konsekuensi atau restitusi pendekatannya. Pendekatannya adalah dengan Melakukan restitusi yang lebih ditekankan adalah dengan restitusi sendiri. Kalau memang sudah dilakukan hukuman itu sudah pernah bahkan sering di sekolah, tapi alangkah lebih baiknya untuk melakukan perbaikan. Untuk tidak hukuman itu boleh dilakukan, tapi harus seminimal mungkin. Boleh saja hukuman dilakukan, karena pasti ada anak yang memang dalam hukuman dia belum juga seperti itu tidak masalah, tapi seminimal mungkin. Alangkah lebih baiknya kalau menerapkan sebuah restitusi. Jadi itu berarti dengan harapan murid bertanggung jawab atas perilakunya, berarti ada sebuah tindakan. Nah itu yang saya tanyakan, ada tidak tersendiri untuk restitusi? Bagaimana sih supaya anak itu bisa bertanggung jawab, bisa fokus, bisa memperbaiki, bisa bisa bersemangat untuk menjadi kesalahan, dan itu bagaimana? Yang lain dengan melakukan keyakinan keras, itu utamanya. Dari sebuah motivasi pada anak, kita melakukan pembuatan keyakinan keras. Kenapa keyakinan keras itu dibuat? Itu kita juga sosialisasikan kepada anak. Ya, harus ada sosialisasi tentang keyakinan keras. Karena keyakinan keras ini yang harus kita latih bersama selama 2 semester bersama. Dan ini adalah kesepakatan kita bersama. Kalau misalnya ada yang melanggar, berarti konsekuensi yang harus kalian lakukan, ada konsekuensi yang kalian dapatkan. Perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman itu bagaimana? Kalau konsekuensi itu lebih kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kayak siapa ya, Zahrul Rafi sering telat. Ya, nanti Dimas tanyakan Zahrul Rafi kenapa sering telat gitu ya. Zahrul Rafi itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Oh enggak, kita harusnya disiplin seperti itu ya. Karena ini untuk kebaikan bersama. Alah, mana lu mah. Ada lagi? Sudah? Ya, yang cowok ada. Ya, ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Ayo, yang sudah selesai. Yang cowok-cowok udah, yang cowok-cowok udah. Dilarang turun garis kita. Ayo yang lain. Ayo yang cowok semua. Peraturan sekolah, sepakat ya? Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Terus saling menyayangi satu sama lain. Ya, karena kalian kan satu keluarga di sini. Ya. Bersama teman sepakat. Berbicara sopan. Terus kemudian peduli dan menghargai antar sesama teman. Sepakat ya? Ya. Kita itu harus peduli. Misalkan ada temannya sakit, kita jenguk ya. Kita doakan. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi saling menghargai. Sepakat ya? Saling menghargai. Kemudian lembut tutur kata berarti sopan santun. Nah, kemudian sopan ya, sopan dalam bertingkah laku, saling menyayangi. Kemudian memakai warpak saat praktek. Nah, itu apalagi itu tuh, itu wajib hukumnya ya. Insya Allah ya. Disiplin.
Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya bahagia karena menurut saya dari adanya keyakinan kelas ini kita bisa menjalankan tata tertib sekolah bersama-sama sebagai keyakinan dari siswa-siswi satu kelas. Terus, apakah kamu setuju dengan pembuatan keyakinan kelas? Ya, saya sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat. Menurutmu, apa manfaatnya? Menurut saya, dari adanya pembuatan keyakinan kelas ini, kita bisa bersama-sama menjalankan tata tertib dan peraturan sekolah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab karena sudah menjadi keyakinan dari siswa-siswi satu kelas. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaanmu saat pembuatan keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang sekali karena dengan kegiatan ini saya bisa mengutarakan pendapat saya. Apakah kamu setuju dengan pembuatan keyakinan kelas? Sangat setuju sekali karena dengan kegiatan ini kelas kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurutmu, apa manfaatnya dari pembuatan keyakinan kelas ini? Manfaatnya begitu besar bagi kelas kami karena kelas kami menjadi begitu teratur dan disiplin. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Sangat excited ya, karena saya excited. Apakah kamu setuju dengan pembuatan keyakinan kelas? Setuju, karena sangat menjadi kompak. Menurutmu apa manfaatnya? Manfaatnya menjadi teratur, taat, sopan, sopan, ramah. Terima kasih atas Terima kasih.